Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat terapi ikan. Dan kebetulan saya sedang berada di kolam terapi ikan. Nah, jadi manfaat yang pertama yaitu adalah untuk memperlancar peredaran darah dalam tubuh kita, karena gigitan ikan ini kepada kaki atau tangan kita itu terasa diterapi seperti ditusuk-tusuk jarum. Jadi gigitannya itu seperti ditusuk jarum dan terasa dipijit. Nah, sekarang saya coba masukkan kaki dan langsung ikannya menyerbu kaki saya. Banyak sekali ikannya nih, pemirsa nih. Ini rasanya itu pertama itu adalah geli, kemudian tapi yang seterusnya itu adalah menjadi lebih enak. Itu gigitannya itu karena ini ikannya besar-besar, jadi gigitannya itu kencang gitu, jadi terasa di tusuk-tusuk jarumnya itu seperti yang agak kencang gitu. Tapi ini bagus karena seluruh badan saya ketika digigit, kaki saya dimasukkan ke kolam dan langsung digigit oleh ikannya, itu seluruh tubuh kita merinding, bahkan sampai berdiri. Semua bulu-bulu yang bulu kaki, bulu tangan itu berdiri, karena ini berarti peredaran darah kita lancar gitu. Nah, itu manfaatnya yang pertama. Nah, sekarang saya coba masukkan tangan. Nah, itu sama, pertamanya adalah geli, kemudian yang setelah ada setengah atau 30 detik itu baru terasa dipijit. Nah, ini manfaatnya yang kedua yaitu tentunya untuk mencari hiburan gitu. Jadi menghilangkan stres, karena ketika kaki tangan kita dimasukkan itu terasa geli, jadi kita pengen bawahnya itu pengen ketawa. Itu kan kalau ketawa itu bagus, jadi bisa menghilangkan stres dalam pikiran kita. Kemudian manfaatnya selanjutnya tentunya si ikan ini kan menggerogoti kulit kita. Yang di dalam kulit kita itu terdapat ada sel-sel yang mati. Ikan ini akan memakannya sehingga kulit kita terasa segar. Kemudian setelah diterapi, kemudian kita tidur, dan pas bangun tidur itu segar sekali rasanya. Itu manfaatnya. Tapi ada juga sih yang kendalanya gitu. Kendalanya yang pertama yaitu kalau misalkan tangan kita kena luka, tangan atau kaki kita luka, itu saya sarankan jangan melakukan terapi ikan, karena si ikannya itu akan menggerogoti luka kita sehingga luka kita akan semakin parah itu. Kemudian jangan terlalu sering melakukan terapi ikan, karena bisa mengakibatkan kulit kita iritasi, karena ikan itu menggigit kulit kita. Kalau semakin lama digigit kan kulit kita bisa teriritasi itu. Kemudian jangan keseringan itu, lihat dulu kalau misalkan banyak orang yang melakukan terapi ikan, itu sebaiknya kita jangan, karena untuk menghindari penularan penyakit. Karena kita tidak tahu yang melakukan terapi ikan itu kan tidak semuanya sehat gitu. Kalau misalkan ada penyakit yang menular, kalau banyak orang yang melakukan terapi ikan itu kan cepat sekali penularannya. Jadi kita harus cari-cari. Kalau misalkan tidak ada orang, misalkan ada kolam terapi ikan di tempat pemirsa semua atau di tempat kawan semua, itu kita lihat dulu. Kalau misalkan lagi sepi ya kita itu manfaatkan. Kalau banyak orang, saya sarankan untuk tidak melakukannya, karena takutnya ada orang yang punya penyakit menular, dan itu akan cepat sekali penularannya. Nah, jadi itu kendalanya. Tapi yang paling penting kita jangan terlalu sering untuk melakukan terapi ikan. Itu yang paling penting, karena akan membahayakan kulit kita. Sekarang tangan saya itu sudah dikerumuni dan ikannya itu sudah pada besar. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang manfaat dan kendala terapi ikan. Jadi jangan lupa
untuk terus mendukung channel saya ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang mungkin tentunya ada manfaatnya bagi kawan semua atau pemirsa semua. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang paling penting jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini, yaitu dengan cara like, kemudian bagikan ke teman-teman melalui media sosial, dan berikan komentar yang positif, kritik dan saran saya akan terima dengan senang hati. Dan yang paling penting adalah untuk menekan atau menyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.